Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang musibah dalam perspektif Al-Quran, ini adalah sesuatu yang mungkin bisa kita katakan sunnatullah. Jadi ujian itu sunnatullah. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Dari mulai Allah ciptakan manusia pertama, Nabiullah Adam alaihi salam, sampai Nabi terakhir, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian terus beruntun. Bahkan sampai kepada kita dan juga akan sampai pada kehidupan akhir manusia. Jadi selama manusia ada, ujian akan terus hadir. Dan bagi kita musibah ini bukan perkara yang baru. Kenapa? Karena dalam literatur sejarah musibah itu sudah muncul, bahkan berbagai macam wabah pun pernah terjadi di umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita caranya bagaimana menyikapi ketika musibah itu datang. Allah Subhanahu wa taala sudah sangat lengkap menginformasikan kepada kita tentang kepastian bahwa musibah itu datang. Surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157 ini memberikan keterangan yang sangat jelas. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat wa basyyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau boleh kita katakan sesungguhnya hanya umat Islam lah yang paling kuat untuk menerima segala macam cobaan. Hanya umat Islam lah yang paling tahu bagaimana cara menyikapi berbagai macam ujian. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam ujian itu bukan Allah tidak senang kepada hambanya. Bukan Allah tidak berpihak kebaikan kepada umatnya. Tetapi ujian ini adalah merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari cara Allah untuk melihat posisi kita sebagai hamba. Makanya dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dialah yang menciptakan mati dan kehidupan, liyabluwakum, supaya dia menguji kamu siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi ujian itu sesungguhnya memperlihatkan siapa diri kita di hadapan Allah. Ujian itu sesungguhnya adalah cara Allah untuk melihat posisi kita. Dengan tingkat kesabaran yang sempurna, maka kita akan mendapatkan hikmah di balik ujian itu. Makanya di akhir ayat yang kita sebutkan di awal tadi, surah Al-Baqarah ayat 157, Allah mengatakan, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka orang-orang yang sabar mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan hidup yang sempurna. Orang-orang yang akan didatangkan rahmah kasih sayang yang terus mengalir, dan Allah akan berikan mereka petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi hidayah yang Allah berikan diberikan oleh Allah dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memang dengan kesadaran mencari hidayah itu, karena hidayah harus dicari. Ada juga disebabkan karena banyaknya tekanan hidup, musibah, problematika kehidupan, kemudian dia sadar. Banyak orang yang ketika ditimpa musibah, sakit yang mendera tak kunjung sembuh, lisannya berucap ya Allah, lisannya berucap astagfirullah, padahal pada sehat, ketika dia sehat, jangankan beristighfar, jangankan kalimat Allah yang disebut, justru dia lupa dan terlena. Jadi inilah cara Allah untuk agar kita mendekatkan diri kepadanya.
Berkaitan dengan hidayah, sudahlah kita paham betapa banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan ini. Termasuk salah satunya ketika Allah turunkan Al-Quran. Nah, ini momentum Ramadan, tidak bisa terpisahkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena tujuan ibadah puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah kita sudah takwa. Cuma tingkat ketakwaan kita memang berbeda-beda. Tingkat keimanan kita itu memang bertingkat-tingkat, ya, antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Mungkin sholatnya sama, ikut berjamaah, sering pengajian, tapi kualitas ilmu berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kita raih dari Ramadan ini? Selain tentu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara ampunan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ampunan kepada Allah. Makanya orang yang masuk bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, mereka adalah orang-orang yang rugi hidupnya. Jadi rugi ketika masuk Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah telah memberikan Ramadan ini, ya, sesuatu yang paling penting dalam kehidupan. Ya. Makanya alhamdulillah Ramadan datang menjadi penyuluh, penerang jiwa-jiwa yang kelam. Ramadan datang membasuh setiap dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan lebih-lebih di 10 hari terakhir ini momentum yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan ketentuan Allah, agar setelah Ramadan kita kembali menjadi orang yang tersucikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita berinteraksi dengan Ramadan, melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di dalamnya, maka akan muncul 7 prinsip kesadaran, ya, yang kelak akan kita bawa 11 bulan ke depan. Ini komitmen ini harus kuat. Apa 7 prinsip kesadaran yang terbangun? Hasil dari ikhtiar kita mendekati Ramadan. Yang pertama, bicara tentang tujuan hidup, ya. Yang kedua, bicara tentang tugas hidup. Yang ketiga, bicara tentang fungsi hidup. Yang keempat, bicara tentang tauladan hidup. Yang kelima, bicara tentang pedoman hidup. Yang keenam, bicara tentang alat hidup. Yang ketujuh, bicara tentang teman hidup. 7 prinsip kesadaran yang terbangun hasil dari interaksi Ramadan kita. Yang pertama, tujuan hidup hanya mencari ridho Allah. Yang kedua, fungsi hidup hanya sebagai khalifatullah. Yang ketiga, tugas hidup hanya beribadah kepada Allah. Yang keempat, tauladan hidup hanyalah Rasulullah. Yang kelima, pedoman hidup hanyalah firman Allah, Al-Quran. Yang keenam, alat hidup hanyalah kenikmatan yang diberikan Allah. Dan yang ketujuh adalah teman hidup, cari mereka orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Kalau 7 prinsip kesadaran yang terbangun dari interaksi kita dengan Ramadan, maka insya Allah Ramadan kelar, kita kembali menjadi hamba-hamba yang fitrah, kembali tersucikan. Maka pada pagi ini kita akan bicara 7 perkara ini, yang merupakan mata rantai dari keinginan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama adalah tujuan hidup. Bahwa kita sudah paham hidup ini, kita sudah mengerti jalan ini, kita sudah tahu kemana arah tujuan kita ini. Tetapi kadang ketika kita berjalan dalam lintasan kehidupan, walaupun kita sudah paham, kita sudah mengerti, kadang-kadang kita lupa, kita terlena, kita tersesat. Ya, manusia ini sering lupa dan alfa. Lebih-lebih berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Allah kasih kenikmatan kepada kita tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udun nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak bakalan kita bisa menghinggakannya. Jangankan perkara yang ada di luar diri kita, kenikmatan yang ada di dalam diri kita saja kita lupa. Kenikmatan mata melihat, kenikmatan mulut bicara, kenikmatan telinga dengar, kenikmatan tangan menggenggam, kenikmatan kaki melangkah, kenikmatan kolbu merasa. Kita lupa, ya. Makanya Allah tegur kita terhadap perkara-perkara yang sering kita lupakan di dalam diri kita sendiri.
Jadi kalau orang lupa, memang perkara yang tidak mendapatkan catatan. Orang lupa, ya sampai dia ingat. Ya. Nah, kita sering melupain perkara-perkara yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya komitmen kita menjadikan tujuan itu ibadah menjadi perkara yang paling penting dan paling mendasar. Kenapa? Sebab Allah ciptakan kita untuk bagi orang-orang yang tahu fungsi Allah perintahkan sholat subuh, maka walaupun dalam kondisi yang kurang sehat, dia pasti datang ke masjid untuk datang. Dia tahu persis tentang hikmah sholat berjamaah. Dia tahu persis tentang sholat subuh berjamaah. Dia tahu persis tentang keutamaan orang yang datang ke masjid berjamaah. Setiap langkah kaki dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan hidup hanya mencari ridho Allah. Maka mari kita cari apa yang Allah ridho kepada kita, kita cari, kita kejar. Jangan Yang kedua adalah tugas hidup kita hanya beribadah. Setiap gerak dari perjalanan waktu jangan pernah kita lupakan. Ketika matamu terbuka, ketika mulutmu berkata, ketika telingamu mendengar, ketika hatimu merasa, ketika langkah kakimu bergerak, maka jangan pernah kau lupakan bahwa setiap langkah kaki itu harus bernilai. Setiap pandangan mata itu harus memberi manfaat. Setiap apa yang kau dengar memperkuat jiwa dan hatimu. Ya, ini kenikmatan yang Allah salurkan dalam mata, dalam telinga, dalam mulut. Maka ketika kita mensyukuri nikmat mulut, jangan kita gunakan mulut untuk berkata-kata dusta dan kemunafikan. Jangan kita gunakan mata untuk menatap perkara-perkara yang haram. Jangan kita gunakan untuk telinga kita mendengar informasi-informasi yang hoax. Ya. Maka Ramadan ini kita puasakan. Jadi puasa yang paling sederhana itu puasa yang paling rendah tingkatannya, orang yang punya kemampuan menahan makan dan menahan minum. Itu puasa yang paling rendah tingkatannya. Perkara ibadah itu bukan sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi apa natijah dari ibadah itu, apa buah dari ibadah itu yang paling penting. Sama ketika kita membaca Quran, bukan perkara kita bisa baca, bahkan sudah khatam Quran sekian hari, sekian waktu. Nah, ini momentum ya 10 hari terakhir. Tidak ada kesempatan lagi, Pak. Karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun depan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita manfaatkan untuk mencari, menggali, memahami, mentadaburi, mengamalkan Al-Qur'an. Tujuan hidup hanya mencari ridho Allah, fungsi hidup hanya sebagai khalifatullah, tugas hidup hanya beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua tadi belum kita jelaskan, fungsi hidup kita. Khalifah. Khalifah itu apa? Sebagai pemimpin. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah, pribadi-pribadi kita ini menjadi pemimpin. Di mana? Di bumi ini. Ya. Karena hanya bumi tempat yang paling cocok untuk manusia. Ada sarana kehidupan di sana. Jadi kalau kita ditempatkan di planet-planet lain, rasanya juga enggak akan hidup. Kenapa? Enggak ada sarana kehidupan. Walaupun jika Allah berkenan, pasti hidup. Tetapi bumi ini memang diamanahkan oleh Allah kepada kita, umat manusia ini, untuk menjadi pemimpin. Dalam skala yang lebih kecil, kita adalah pemimpin diri kita. Kita adalah pemimpin keluarga kita. Kita adalah pemimpin masyarakat kita. Kita adalah pemimpin seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah memimpin diri, ya karena memang harus diri dulu yang dipimpin, baru orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita dulu nih. Quran menjelaskan bahwa kalau engkau ingin menjaga orang lain, maka bangun kualitas di dirimu. Dirimu dulu jaga. Ya, dirimu dulu pinterin. Dirimu dulu bagusin, baru kemudian bisa membaguskan orang lain. Dan itu adalah praktek dakwah Nabi. Nabi ketika dia menyampaikan perkara-perkara akidah, keluarganya dulu, sahabat-sahabatnya dulu, baru kemudian orang lain. Ya, jadi orang terdekat dulu kita kasih tahu. Apa yang pertama kita sampaikan kepada mereka?
awwalu ma tad'uhum la ilaha illallah. Sampaikan yang pertama kali kepada mereka adalah kalimat la ilaha illallah. Ini konsep dakwah Nabi. Kalimat tauhid dulu yang harus kita bangun. Kalau tauhid itu sudah mantap, kesadaran ibadah itu pasti akan menyusul. Kalau ibadahnya itu sudah bagus, maka pasti berbuah akidah, berbuah akhlakul karimah. Dan ini adalah pilar Islam yang harus kita pahami. Akidah, ibadah, akhlakul karimah. Rasanya mustahil kita mendidik anak. Baik, tujuan hidup hanya mencari ridho Allah, fungsi hidup hanya sebagai khalifatullah, tugas hidup hanya beribadah kepada Allah, dan yang keempat adalah pedoman hidup adalah firman Allah, Al-Quran. Nah, ini adalah perkara yang sangat mendasar. Ramadan adalah bulan diturunkan permulaan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, syahr. Baik, kembali kepada pedoman hidup Quran. Ya, Quran. Jangan pernah ragu Pak dengan Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, perkaranya adalah sudah seberapa banyak kita mengenal Quran, sudah seberapa sering kita membaca Al-Quran, sudah seberapa sering kita mentadaburi Al-Quran. Karena Quran hanya sekedar kita baca dalam momentum-momentum tertentu, maka dia tidak menjadi hujah bagi kita, tidak memberikan kekuatan perubahan bagi kehidupan kita. Ya, Quran hanya kita pakai ketika dalam acara tertentu, pernikahan baca Quran. Bagus. Ya. Apalagi kalau di Indonesia banyak sekali acara-acara besar, peringatan-peringatan. Dan kita memang senang Pak buat peringatan, tapi tidak senang diperingatkan. Pahami konsep Quran dengan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sebab yang paling penting itu pesannya sampai kepada kita dan kita menjadi orang yang bisa mengamalkan Quran. Walaupun kita tahu bahwa kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Jadi usia yang mulia itu bukan panjangnya juga bukan pendek. Ada orang yang usianya pendek Pak, tapi kualitasnya itu luar biasa, melebihi orang yang panjang umur. Produktifnya luar biasa, melebihi orang yang umurnya tua. Ya. Dan sahabat-sahabat Nabi itu mereka orang-orang yang sangat produktif di usia muda. Banyak orang-orang muda di zaman Nabi. Bahkan saya membaca kaget salah seorang yang dipercaya oleh Nabi menulis wahyu, namanya Zaid bin Sabit. Ketika diperintahkan Nabi menulis wahyu itu usianya 16 tahun. 16 tahun Pak. Ya. Bahkan para ulama-ulama dulu di usia 47 tahun mereka sudah membuat karya-karya besar. Kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup. Kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Oleh karena itu, karena waktu masih tersisa bagi kita menyempurnakan Ramadan ini, mari kita ya tekadkan yang kuat, mujahadatun nafs, mujahadah. Ini perlu kesungguhan kita menyempurnakan Ramadan. Karena merujuk kepada buku yang ditulis oleh Profesor Abdullah Nasi Ulwan, beliau katakan kalau kita ingin meningkatkan kualitas ketakwaan kita, minimal ada 5 yang harus kita lakukan selain mujahadah tadi. Yang pertama adalah muahadah. Apa itu muahadah? Setiap kita harus selalu mengingat perjanjian kita dengan Allah untuk selalu mentauhidkannya. Yang kedua adalah muraqabah. Ingatlah selalu bahwa sesungguhnya Allah selalu bersama kita dalam setiap waktu dan kesempatan. Muraqabah ini adanya kedekatan hati kita dengan Allah. Allah maha melihat, Allah maha mencatat, Allah maha meminta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sesungguhnya penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Allah itu dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika engkau bertanya ya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya katakan bahwa aku dekat. Allah dekat sekali Pak dengan kita. Kita yang sering menjauhinya. Ya. Kemudian muahadah, ingat perjanjian dengan Allah untuk mentauhidkan. Muraqabah, selalu merasa ada pengawasan setiap waktu. Muhasabah. Nah, Ramadan ini bulan
muhasabah, syahrul muhasabah. Mengintrospeksi diri kita, kehidupan kita, jalan langkah kita, gerak, ya, setiap waktu yang kita lewati kita harus melakukan muhasabatun nafs. Yang keempat adalah muaqabah, keharusan kita untuk selalu mengikob diri, sedikit memberi sanksi saat kita lalai. Dengan cara apa? Cara yang mubah, yang boleh dilakukan. Ya, kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari Rasulullah pernah memberikan nasihat. Ada 3 nasihat yang disampaikan beliau, dan ini juga penting untuk kita renungkan. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi keburukan dengan kebaikan. Niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. 3 nasihat Nabi. Salah satunya adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi keburukan dengan kebaikan. Artinya apa? Segeralah kita bertobat kepada Allah. Jika kita sadar, kita ingat di masa lalu kita pernah menorehkan banyak dosa dan kesalahan, maka taubat ini insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ada yang bertanya, apakah setelah kita taubat kepada Allah nanti dosa kita di akhirat diperlihatkan lagi oleh Allah? Tidak. Ya, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh perkara kehidupan, kesalahan yang pernah ada di masa lalu itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan kebaikan, tinggalkan segala keburukan, Allah akan menghapus dosa-dosamu. Dan sungai untuk kita bersihkan diri, mandi di dalamnya, ya Allah kasih sama kita. Ya, kita mandi di dalam, bersihin diri. Apa sungai itu? Salat 5 waktu, Jumat demi Jumat, Ramadan demi Ramadan. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna ijaztunibatil kabair. Salat 5 waktu yang kita kerjakan, Jumat demi Jumat yang kita lakukan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratu lima bainahunna, sebagai kafarah, penebus di antara keduanya. Ya, tapi dengan catatan kalau kita meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi ini betul-betul luar biasa. Kita di Ramadan sudah sholat, sudah puasa, ya, Ramadan juga. Ini keuntungan ganda bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, mujahadatun nafs. Konsep bagaimana komitmen ketakwaan tetap terjaga. 5M. Muahadah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah. Mujahadah ini adalah kesungguhan kita untuk terus berada dalam komitmen keimanan, jangan pernah bergeser. Untuk selalu berada dalam nilai ketakwaan, jangan pernah mundur. Lebih arif dalam menentukan masalah, menjadikan kita lebih kuat untuk bisa bersikap lebih sabar. Karena ketika datang musibah dan kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kalimat itu merupakan jaminan. Dengan tingkat kesabaran yang kuat akan banyaknya musibah, maka Allah akan datangkan keberkahan dalam hidup kita. Allah datangkan rahmah, kasih sayang yang terus menerus dalam keluarga kita, dan melalui musibah ini hidayah, petunjuk akan selalu muncul agar kita terselesaikan masalah-masalah kita. Oleh karena itu, mari kita sejenak merenung diri di subuh yang mulia ini dengan sedikit bermuhasabah sambil kita beristighfar kepada Allah di hati kecil kita. Istighfar ini adalah perintah Allah kepada kita. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah. Surga yang Allah berikan kepada kita sudah disiapkan, terutama bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu, sahabat saudaraku yang mulia, rangkaian waktu kehidupan yang terus bergerak adalah karunia Allah yang disalurkan untuk hidup kita. Tak terhitung jumlah kenikmatan yang Allah berikan setiap saat. Kemampuan kita memandang, kemampuan kita berkata, kemampuan kita mendengar, kemampuan kita bergerak, sesungguhnya adalah mata rantai dari kebersamaan Allah yang terus mengalir. Tapi sering dalam setiap waktu kehidupan kita lupa dan kita alfa.
Kita lupa bahwa kenikmatan hidup Allah berikan kepada kita. Kita lupa bahwa Allah yang mendatangkan rezeki kepada kita, sehingga sering tanpa sadar kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah itu. Bahkan dalam banyak perkara kehidupan, sering kita melintasi waktu dengan banyaknya kemaksiatan, sering banyaknya kejahatan, sering banyaknya perkara-perkara yang Allah benci dalam kehidupan kita. Pagi ini, hari ini, kita tetap berada dalam suasana kondisi yang istiqomah. Allah datangkan Ramadan sebagai suluh bagi kehidupan jiwa-jiwa kita yang pernah kelam. Allah datangkan Ramadan sebagai pembersih dari jiwa-jiwa kita yang kotor. Allah datangkan Ramadan agar kita kembali menjadi orang yang terfitrahkan, tersucikan sebagaimana awal kita dilahirkan. Allah berharap kelak ketika kita kembali kepadanya, kita pun dalam keadaan suci tanpa dosa. Mari sama-sama di bulan yang penuh berkah ini kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Istajib du'aana ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Anugerahkan kekuatan kepada jiwa-jiwa kami ya Rabb, agar kami mampu menjalani kebenaran. Ya Rabb, perlihatkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Anugerahkan kekuatan dalam hidup kami agar kami mampu menghindari segala macam bentuk kebatilan. Engkau ya Allah yang menentukan hidup dan kematian sebagai ujian bagi kami. Berikan kekuatan ya Allah agar kami tetap bersabar dalam ujian yang Engkau berikan. Berikan kekuatan kepada jiwa-jiwa kami ya Allah agar kami selalu bersyukur atas kenikmatan yang Engkau datangkan. Berikan kekuatan di dalam kehidupan kami agar tetap istiqomah, berpegang teguh betapapun begitu banyak tantangan yang Engkau datangkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Engkau yang maha mengetahui ya Allah seberapa banyak dosa, kesalahan masa lalu kami. Kami sadar ya Allah sesungguhnya ketidaksempurnaan ini karena kebodohan kami menjalani hidup. Padahal Engkau telah sempurnakan ayat-ayat-Mu lewat Quran yang Engkau turunkan kepada Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, sering tanpa sadar kami menjolimi mata kami dengan menatap yang haram. Sering tanpa sadar kami menjolimi lisan kami dengan berkata dusta dan kemunafikan. Sering tanpa sadar kami menjolimi telinga kami dengan mendengarkan perkara-perkara yang tidak wajib bahkan tidak perlu. Sering tanpa sadar ya Rabb dalam hidup ini karena nafsu yang ada dalam diri kami, perut kami sering kami isi dengan makanan-makanan haram tanpa kami sadari. Sering langkah kaki kami menuju kepada tempat-tempat maksiat. Sering tangan kami menjolimi orang lain yang menyebabkan orang hatinya terluka. Rabbana, ampuni kesalahan dosa masa lalu kami. Ampuni kesalahan dosa kepada kedua orang tua kami. Ampuni kesalahan dosa kepada guru dan sahabat-sahabat kami. Bimbing jiwa-jiwa kami ya Allah agar menyadari bahwa hidup adalah sementara. Bimbing jiwa-jiwa kami ya Allah bahwa kelak Kau akan meminta pertanggungjawaban akan kehidupan yang kami lakukan hari ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui kekuatan hati kami dalam membimbing keluarga dan anak-anak kami. Berkahilah ya Allah keluarga kami dengan ilmu dan keimanan. Berkahilah ya Allah rezeki kami dengan keikhlasan dan ketulusan. Berkahilah ya Allah umur kami dengan ketaatan, dengan keimanan. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Berkahilah ilmu mereka menjadi penerang suluh bagi kehidupan yang gelap ini. Jauhkan anak-anak kami ya Rabb dari tipu daya dunia yang menyesatkan, dari orang-orang jahat yang menghancurkan, dari perilaku buruk yang menterlenakan. Ampuni ya Allah jika kami sebagai orang tua belum punya kemampuan mendidik anak-anak karena kami ke jalan-Mu. Ampuni ya Allah jika kami sebagai orang tua belum sempurna mengajarkan Islam, iman, Quran kepada anak-anak kami.
Berikan kesempatan di usia yang terakhir ini ya Rabb, agar kami bisa mengajarkan mereka kebaikan, kejujuran, kebenaran, dan kelak mereka orang-orang yang bisa menjadi bagian dari agamamu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.